Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 13 yang bernama Ainia dan teman saya yang bernama Ira Aprilia. Tantangan dalam kebijakan fiskal dan moneter pasca pandemi. Abstrak, artikel ini membahas tantangan yang dihadapi kebijakan fiskal dan moneter di era pasca pandemi COVID-19. Krisis kesehatan global yang telah memicu respon kebijakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan negara-negara melakukan stimulus fiskal besar-besaran dan pelonggaran moneter, namun tantangan seperti inflasi, utang publik yang meningkat, dan ketidakpastian ekonomi global mengharuskan pemerintah dan bank sentral untuk menavigasi kebijakan yang efektif. Di sisi lain, peluang yang muncul melalui inovasi digital, keberlanjutan, dan investasi dalam infrastruktur hijau yang dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang. Artikel ini menyoroti pentingnya penyesuaian kebijakan yang fleksibel dan kolaborasi internasional untuk menghadapi dinamika ekonomi yang baru. Selanjutnya ada pendahuluan. Wabah COVID-19 mempengaruhi seluruh dunia karena telah menyebar ke 1990 negara. Setiap negara yang terjangkit COVID-19 mengambil tindakan yang cepat untuk menangani COVID-19 dan mengurangi dampak sosial ekonomi. Dampak kesehatan COVID-19 menurut virologi dan mikrobiologis, COVID-19 merupakan virus yang cepat menyebar. Walaupun fatality rate-nya rendah, tidak seperti virus flu burung atau demam berdarah, namun COVID-19 berbahaya bagi penduduk berusia lanjut atau mempunyai penyakit jantung, diabetes darah tinggi, dan penyakit pernapasan akut. Menurut data Worldometer per tanggal 30 Maret jam 11 waktu Indonesia Barat, jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia mencapai 7.221,96, jumlah pasien meninggal 33976 orang, sembuh 151.766 orang, dan telah menyebar di 1990 negara. Sementara itu, negara terbanyak terinfeksi adalah Amerika Serikat, disusul oleh Italia, Cina, Spanyol, Jerman, dan Prancis. Indonesia sendiri berada di urutan ke-37 dengan jumlah terjangkit 1.285 orang, sembuh 64 orang, dan meninggal dunia 114 orang. Sementara itu, jumlah provinsi yang telah terjangkit lebih 20 provinsi, di mana DKI Jakarta berada di urutan pertama, diikuti Jawa Barat dan Banten. Selanjutnya, tantangan dalam kebijakan fiskal pasca pandemi. Yang pertama, kenaikan utang publik, yang kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi, yang ketiga, inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Yang pertama, kenaikan utang publik. Di sini ada dua, yaitu satu, penjelasan tentang bagaimana stimulus ekonomi meningkatkan utang. Stimulus fiskal adalah kebijakan pemerintah yang mengacu pada penurunan pajak untuk mendorong daya konsumsi masyarakat. Pemerintah umumnya menerapkan pendekatan stimulus fiskal dengan meningkatkan anggaran belanja dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan begitu, daya beli masyarakat akan bertambah dan merangsang perputaran ekonomi negara. Yang kedua, resiko jangka panjang terkait keberlanjutan utang. Utang jangka panjang adalah kewajiban finansial yang harus dibayar oleh perusahaan atau individu dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sejak tanggal pelaporan keuangan. Utang ini umumnya digunakan untuk mendanai proyek-proyek besar, pembelian aset, ekspansi bisnis, atau kebutuhan modal lainnya yang tidak dapat ditutupi dengan dana internal. Selanjutnya ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang pertama, dampak pandemi pada kelompok rentan. Kelompok rentan kerap diabaikan hak dan kebutuhannya dalam proses perumusan kebijakan. Di tengah pandemi, situasi macam itu akan menempatkan kelompok rentan pada posisi yang semakin terpuruk. Perspektif dari ilmu sosial dan humaniora yang bisa memberikan analisis mengenai situasi kelompok rentan sangat diperlukan guna mendorong kebijakan yang tepat sasaran. Yang kedua adalah tantangan dalam merancang kebijakan yang inklusif. Di sini ada data dan informasi, integrasi dengan sistem pemerintahan, mencegah diskriminasi dan stereotipe, faktor ekonomi, dan yang terakhir kapasitas institusional. Selanjutnya, tantangan kebijakan moneter pasca pandemi. Yang pertama, kenaikan barang dan jasa. Indonesia diproyeksikan mengalami pertumbuhan kuat sebesar 5,2% pada tahun 2022 berkat dibukanya
kembali perekonomian pasca COVID-19 serta naiknya harga-harga komoditas dengan pertumbuhan diharapkan terjaga di angka rata-rata 4,9% selama jangka menengah 2023 sampai 2025, seperti yang diuraikan oleh laporan Bank Dunia hari ini. Kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil di tengah perguncangan di tingkat global. Menurut edisi terakhir laporan Indonesia Economy Forecast (IEF), meskipun inflasi mengalami peningkatan mencapai 5,7% year on year pada bulan Oktober dan harga pangan meningkat sebesar 7,9% year on year pada bulan September, inflasi diproyeksikan mencapai puncaknya pada tahun 2023 di angka 4,5% dan diperkirakan tetap berada pada sasaran batas atas Bank Indonesia di kisaran rata 3,5% sepanjang tahun 2024 sampai 2025. Yang kedua, ketidakpastian dalam proyeksi ekonomi. Pasca pandemi COVID-19 terlihat ada tren pemulihan ekonomi global dan nasional. Namun perekonomian Indonesia pada tahun 2024 disinyalir masih menghadapi ketidakpastian yang dipengaruhi sejumlah faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang memicu ketidakpastian perekonomian Indonesia yang dimaksud seperti perang Israel-Palestina dan Rusia-Ukraina, serta ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu rantai pasok pangan, inflasi dan kenaikan suku bunga, perlambatan ekonomi Cina, Eropa, dan Amerika juga ditengarai akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi global. 2. Ketersediaan kredit. Pertama, masalah dalam akses kredit untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Kedua, keterbatasan akses kredit untuk usaha kecil dan menengah di Indonesia disebabkan oleh kombinasi faktor struktural, perilaku perbankan, dan kondisi internal UMKM sendiri. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan akses ke pembiayaan melalui program-program spesifik seperti KUR, tetapi masih banyak UMKM yang belum selesai berhasil mengakses fasilitas keuangan yang dibutuhkan. Kesimpulannya adalah tantangan dalam kebijakan fiskal dan moneter pasca pandemi mencakup berbagai aspek yang kompleks. Berikut beberapa poin utama. Meningkatkan defisit anggaran. Banyak negara mengalami defisit anggaran yang signifikan akibat peningkatan pengeluaran untuk menangani dampak ekonomi, seperti bantuan sosial dan stimulus ekonomi. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengurangi defisit ini tanpa mengganggu pemulihan ekonomi. Selanjutnya, utang publik yang tinggi. Akibat dari kebijakan fiskal ekspansif selama pandemi, utang publik di banyak negara meningkatkan drastis. Pemerintah harus mencari cara untuk mengelola beban utang ini sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ketergantungan pada stimulus fiskal. Stimulus fiskal yang besar telah membantu menjaga ekonomi tetap bertahan. Namun terlalu lama bergantung pada stimulus ini bisa menghambat rekonstruksi dan efisiensi ekonomi di masa mendatang. Selanjutnya, inflasi. Kebijakan moneter yang longgar seperti suku bangsa rendah dan program pelanggaran kuantitatif telah berkontribusi pada kenaikan inflasi di beberapa negara. Bank sentral menghadapi dilema antara mengekang inflasi dan menjaga momentum pemulihan ekonomi. Terakhir, ketidakpastian pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi pasca pandemi tidak merata di berbagai sektor dan wilayah. Kebijakan fiskal dan moneter harus fleksibel untuk menyesuaikan dengan ketidakpastian ini. Secara keseluruhan, pemerintah dan bank sentral dihadapkan dengan pada tugas berat untuk menyeimbangkan antara mendukung pemulihan ekonomi, menjaga stabilitas harga, dan mengelola keberlanjutan fiskal dalam menghadapi ketidakpastian pasca pandemi. Terima kasih, itu penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.